Baik, terima kasih media yang bisa ada di bersama dengan saya untuk menggali informasi terkait dengan studi lanjut pasca sarjana S3 saya di Universitas Negeri Papua. Saya kebetulan sementara ini dalam proses penulisan atau pengolahan data. Dalam hal ini masih dalam proses penelitian. Jadi memang untuk judul penelitian saya kali ini terkait dengan lingkungan. Saya menganalisis kelayakan penerapan program Adiwiyata pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Jadi program Adiwiyata ini sebenarnya untuk Kabupaten Manokwari Selatan. Ketika itu saya masih kepala kantor waktu itu, kita sudah genjot sampai kepada tingkat provinsi. Tetapi ini kan tidak sampai berjalan dengan baik karena memang ada beberapa kendala. Kendala yang pertama kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan itu. Kemudian kendala yang kedua adalah SDM di pihak sekolah, dalam hal ini Pokja yang dipercayakan untuk mengelola sekolah peduli lingkungan itu. Kemudian yang berikut fasilitas yang ada di sekolah-sekolah ini kan hampir sebagian yang belum memenuhi persyaratan. Nah, sehingga saya merasa bahwa ini penting sekali untuk bagaimana saya mengambil ini untuk memacu kembali sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Mengapa? Karena memang bicara persoalan kebersihan ini kan kita harus menumbuhkan dari tingkat karakter anak. Dan itu kita bisa memulai dari sekolah, dari rumah tangga lalu ke sekolah. Dan itu lebih tepat anak-anak itu kita tanamkan sikap-sikap itu untuk bagaimana mereka peduli terhadap lingkungan sekolah, bahkan nanti lingkungan di mana dia berada. Nah, jadi karena hal itu saya mencoba mengangkat itu kembali. Nah, sekarang sudah ada pada tahap penelitian. Nah, saya berharap nanti 2-3 bulan ke depan bisa selesai, saya bisa mengolah, lalu saya bisa coba untuk mempresentasikan itu. Nah, lokasi penelitian saya untuk Kabupaten Manokwari Selatan itu hampir semua sekolah. Nah, ada jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan untuk SD, SMP sampai dengan SMA itu ada 44 sekolah. Nah, fokus penelitian. Kemudian responden yang saya ambil itu dari sekolah, dari guru, dari siswa untuk SMP kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Sedangkan SD hanya kelas 4, 5 dan 6. Kemudian juga kalau untuk SMA itu dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, kemudian sampel guru hampir semua saya ambil sampelnya, lalu kepala-kepala sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan termasuk komite. Artinya komite ini kenapa saya ambil, sehingga bagaimana dia berperan untuk mendorong sekolah itu untuk menjadi sekolah yang bermodel begitu. Nah, lalu ada beberapa sekolah yang dijadikan sekolah pendamping. Nah, dan sekolah pendamping ini di luar Papua itu saya fokusnya ada di Jogja, yaitu SMP 3, SMP 6 dengan SMP 10. Dan itu saya sudah laksanakan. Kemudian tinggal di Jayapura SMA 1 dengan SMP Negeri 1. Lalu di Sorong ada salah satu SD 109 Kota Sorong. Nah, selanjutnya nanti di Manokwari hanya 3 sekolah, SMK 3, kemudian SMP Negeri 2, lalu SMP Negeri 2 atau Negeri 3 kalau tidak salah yang di dalam kota. Kemudian ada salah satu SD di Pasir Putih. Nah, sekolah-sekolah yang dijadikan jadi sekolah pembanding adalah sekolah-sekolah yang memang pernah mendapatkan program Adiwiyata. Nah, sehingga saya jadikan untuk pembanding untuk kita di Manokwari Selatan. Nah, untuk sekolah-sekolah pembanding kan cuma hanya menggali informasi bagaimana mereka mengelola Pokjanya, kemudian bagaimana mereka bisa masuk kepada program Adiwiyata itu. Apa rancangan Bapak ketika menyelesaikan studi S3 nanti?
Jadi rancangan saya ini, saya berharap yang pertama itu kita kalau siapkan sekolah-sekolah yang ada di Wiyata ini, ya satu saat dia akan bisa masuk di kancah nasional, mendapatkan di di Wiyatanya. Kemudian yang kedua, bagaimana sekolah itu bisa bermodel lingkungan. Karena kalau ketika sekolah itu punya model, itu membuat kenyamanan dalam sekolah. Apalagi dengan proses Merdeka Belajar ini kan tidak hanya harus di dalam kelas, dia harus juga ada di luar. Apalagi bidang-bidang tertentu yang ini, nah, dia bisa langsung mengajak siswa untuk ada di lokasi-lokasi yang tertentu. Karena bicara program Adiwiyata ini kan salah satu persyaratan itu di sekolah. Yang pertama harus punya kebun sekolah. Ya, di dalam kebun sekolah itu banyak tanaman yang ada di sana. Belajar IPA dia harus turun ke situ, tidak perlu lagi keluar. Ada di sana. Kemudian yang berikut itu dia harus punya taman bunga. Banyak pohon yang harus ditanam di situ, bunga dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut dia harus punya MCK yang harus bersih. Kemudian harus punya MCK atau toilet. Kemudian yang berikut itu harus punya keran air pembersih yang rapi di dalam. Ruangan di dalam harus tertata baik. Bagaimana himbauan lingkungan terhadap bagaimana anak itu dia harus terhadap itu toh. Apa motivasi Bapak kepada generasi muda saat ini untuk peduli lingkungan? Motivasi saya ini, saya berharap ke depan ini kita mulai dari sekolah dasar, dari pendidikan, mereka ini akan tumbuh dan nantinya suatu saat mereka dengan sendirinya tanpa kita harus mengarahkan, mereka sudah bisa menentukan bahwa bagaimana lingkungan itu mau bersih. Maka muncullah dari dalam dirinya sendiri untuk bagaimana mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan.